teori ini bukan hanya kaum muslimin yang merasa terancam dengan keberadaan Syiah ini, sehingga orang Kristen pun lebih percaya kepada musuh bebuyutannya Muslim. Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk bersama-sama menghadapi ganasnya Majusi ini. Jadi Syiah mereka menggunakan baju Islam, tapi sesungguhnya mereka bukan Islam. Yang pertama, anak Syiah adalah penghancur pintu pembatas fitnah Islam. Kenapa sekarang lagi? Yang Al-Bazzar meriwayatkan dari Utsman bin Maz'un, saudaranya, bahwasanya Utsman bin Maz'un berkata kepada Umar bin Khattab, wahai penutup fitnah akhir zaman, wahai pintu penutup fitnah akhir zaman, ya ghalqal fitnah. Jadi dipanggil sama Utsman bin Maz'un, ya ghalqal fitnah. Maka Umar pun berkata, jadi Umar kaget karena belum pernah mendengar panggilan itu. Nabi belum pernah memanggil Umar dengan ya ghalqal fitnah, wahai pintu penutup fitnah akhir zaman. Tiba-tiba dia dengar Utsman bin Maz'un mengucapkan, kau panggil aku dengan panggilan yang aku belum pernah mendengar, dan menjelaskan saat kami duduk bersama Rasulullah SAW, engkau lewat di depan kami. Maka beliau pun berkata, orang ini adalah pintu penutup fitnah akhir zaman. Masih hidup, maka akan senantiasa ada pintu yang tertutup dengan kuat. Jadi betapa luar biasanya Umar bin Khattab, ya. Al-Faruq, dia pembeda antara hak dan batil, dan dia merupakan fitnah akhir zaman akan datang sepeninggal ia. Selagi dia masih hidup belum datang. Coba, apa nggak luar biasa beliau ini, ya. Dalam hal ini maka kami merintahkan Masruq untuk bertanya, siapakah pintu itu? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Nah, kemudian sejarah mencatat siapakah yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'. Belakangan Umar bin Khattab disebut sebagai pengkhianat Islam. Abu Lu'lu' diberi gelar Baba Suja'uddin, bapak pemberani, sang pemberani pembela orang Syiah. Sikap Syiah terhadap Abu Lu'lu' dan Umar bin Khattab, Suja'uddin, sang pembela ad-din. Bahkan mereka menyebut radhiyallahu anhu, ahlul jannah. Mereka mengadakan hari pada waktu wafatnya Umar, gugurnya Umar, tarik-tarik Abu Lu'lu' gitu, memuji-muji Abu Lu'lu'. Sedangkan kepada Quraisy, dua berhala Quraisy. Jadi ada ini Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah menyebutkan dalam sebuah pidatonya, beliau menyampaikan terima kasih dengan berbagai macam. Syekh Abu Mus'ab mengatakan kaum muslimin di Irak patut berterima kasih kepada Saddam Hussein. Selama Saddam Hussein menjadi presiden, tidak ada satupun masjid yang berani mencela sahabat, apalagi membaca doa sonamai Quraisy. Doa sonamai Quraisy itu doa dua berhala Quraisy. Isinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma al'an sonamai Quraisyin wajibtaihima wa taghutaihima, ya, dan seterusnya. Nanti bisa dicari di YouTube. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, termasuk doa yang wajib dibaca ba'da subuh kalau nggak salah. Itu. Dalam bukunya Khamenei ada itu.
Dalam Biharul Anwar, ini scan kita Arabnya, saya terjemahkan saja. Dalam kitab Taqribul Ma'arif karangan Abu Salah dan Biharul Anwar, Al-Halabi dari Ali Al-Hamba sahayanya Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin itu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cicit ya. Ali bin Husain bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau bukan hadis palsu nggak mungkin ini. Maka mereka berbohong atas nama para sahabat. Mereka berbohong atas nama para nabi. Hadisnya palsu alaihissalam. Ya. Bukan radhiyallahu anhu alaihissalam gelarnya. Ya. Pada beberapa khalwatnya. Lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai hak atasmu. Tidakkah engkau beritahukan kepadaku tentang dua orang ini? Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Huma kafirani wa mereka berdua kafir dan orang yang mencintai mereka pun kafir. Kira-kira kalau ada orang menyatakan Abu Bakar dan Umar kafir itu muslim enggak? Kalau masih mengatakan Syiah itu bukan dari Islam, ini sudah menjadi bukti ya. Orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta mengkafirkan orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya kan? Ada nggak orang yang melebihi cintanya Nabi kepada sahabatnya? Ya. Jadi ini seakan-akan mengangkat Nabi padahal menjatuhkan. Ya. Mencintai Umar itu kafir, mencintai Abu Bakar itu kafir. Ya. Berarti Ali adalah orang yang memerintahkan putri. Karena Ali menikahkan putrinya dengan Umar. Apa mungkin seorang bapak memerintahkan putrinya menikah dengan seorang laki-laki yang kemudian kamu jangan cintai suamimu? Ya. Itu. Kalau mencintai Umar itu kafir, hadis ini hadis palsu dan berbohong atas nama Ali Zainul Abidin. Tapi inilah sikap Syiah terhadap Umar dan Abu Bakar. Sedangkan kepada Abu Lu'lu mereka berikan gelar. Ini makam Abu Lu'lu, gerbang makam Abu Lu'lu. Saya dekatkan ya tulisannya ini. Buq'ah Mutabarrikah Baba Suja'uddin Abu Lu'lu Fairuz. Umar disebut orang kafir, Abu Lu'lu disebut orang yang penuh berkah. Nah, masih bilang Syiah itu bagian yang penuh limpahan berkah. Baba Suja'uddin Abu Lu'lu Fairuz. Dialah yang membunuh Umar bin Khattab, yang membuka pintu fitnah akhir zaman. Suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Abu Bakar itu. Benar kata Nabi, kata Hudzaifah, dan pintu itu harus dipecahkan. Artinya pintu tidak rusak dengan sendirinya, tapi karena ada yang memecahkan. Umar artinya tidak harus dipecahkan. Allah menetapkan seperti itu. Dan ternyata makna dari ucapan Hudzaifah bin Yaman itu adalah Umar meninggal dalam keadaan terbunuh. Yang membunuh adalah orang yang dipuji-puji Syiah, Abu Lu'lu. Ini lihat Hadrat Abu Lu'lu salawatullah alaihi. Salawatullah alaihi. Padahal dia adalah pembunuh. Nah, Umar disebut pengkhianat Islam, Abu Lu'lu sebagai pembela agama. Ya. Ini makamnya, kuburnya diziarahi Abu Lu'lu. Dari sini kita bisa lihat ya, kenapa Syiah begitu berbahaya. Dialah yang membuka fitnah akhir zaman, dia pula yang kemudian menjadi penyebab peperangan akhir zaman. Pertempuran melawan Syiah awal perang akhir zaman ya.
Saya baca langsung terjemahannya. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi. Coba ayatnya jelas ya, walan tarda angkal yahud walan nasara. Tidak akan mungkin ridho, saking butuhnya mereka untuk menyusun kekuatan, mereka rela berdamai dengan kaum muslimin. Ini sulhan aminan, perdamaian yang mungkin musuh bebuyutan mau damai kecuali karena ada musuh yang lebih besar. Jadi kalau sekarang itu mereka bareng sama PKI dan sebagainya, komunis memang begitu, koalisinya begitu nanti. Kalian dan mereka akan memerangi musuh yang berasal dari belakang kalian. Ya, sebab Allah mengatakan kanat yang nyaru-nyaru, menusuk dari belakang. Tapi ada juga mengatakan belakang kalian berarti di sebelah belakangnya, dan itu adalah di Quran. Maka saya mengambil penafsiran bahwa itu adalah Majusi. Majusi sudah ada Majus. Kalau kita baca bukunya Syekh Abu Basir At-Tusi bahwa Majusu hadzal Yaman Syiah. Majusinya zaman ini adalah Syiah. Itu majusinya zaman ini. Nah, di akhir zaman nanti berbagai macam peradaban itu akan kembali jaya. Romawi jaya, Yahudi jaya, kemudian peradaban Cina juga lewat komunismenya. Kemudian yang akan bangkit lagi adalah peradaban Persia. Kalian menang, mendapatkan harta rampasan perang dan mereka pun menyerah. Kemudian ketika kalian pulang dan sampai di daerah yang hijau bertanaman banyak di daerah Dulul, ada seorang laki dari pengikut Nasrani mengangkat salib seraya berkata, salib telah menang. Lalu seorang laki dari kaum muslimin marah mendengarnya, lantas ia mematahkan salib tersebut. Maka raih perjanjian damainya dan mereka pun mengumandangkan Armageddon, Malhamah Kubro. Jadi Malhamah Kubro itu diawali dari perjanjian damai. Damainya itu bukan karena saling percaya, tapi karena besarnya musuh yang akan dihadapi. Dalam hadis yang lain, ya, satuslihuna ar-Ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraikum wa waraihim. Jadi hadis yang lain itu karena sedang sama-sama melakukan peperangan dengan musuh yang dari satu musuh yang menikam dari belakang. Gitu. Yang ketiga, Dajjal muncul dari Isfahan, Iran. Nah, ini sudah biangnya fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Ya, setelah itu baru Ya'juj dan Ma'juj. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah dari Al-Auza'i dari Ishaq bin Abdullah dari pamannya Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan at-tayalisah, jubah, ya, kebesaran. Jadi yang mengikuti ternyata kok Yahudi. Nah jadi pertanyaannya tadi, apa hubungannya Syiah dengan Yahudi? Nah, ternyata hari ini yang paling banyak justru sinagog, lebih banyak sinagog dibandingkan masjidnya Ahlus Sunnah, ya, di Iran. Ya. Asbahan juga diriwayatkan dengan kasrah, Isbahan, tapi juga diriwayatkan dengan fa, Isfahan, Iran. Ya. Munculnya Dajjal dari Khurasan, Iran, juga Persia, dari Persia, itu setelah Armageddon, setelah perang Malhamah Kubro di Romawi Timur. Itu saking dahsyatnya perang, kaum muslimin menjadi 3 kelompok. Satu kelompok murtad, bendera, ya, 10.000 pasukan, 800.000, habis semua.
Makanya disebut malhamah, pembantaian kubro terbesar, nggak tersisa sama sekali. Nah, begitu malhamah kubro selesai, Al-Mahdi langsung menuju ke Romawi Timur, yaitu perbatasan Konstantinopel. Mereka bertakbir, bertahlil, sepertiga kota menyerah tanpa pertumpahan darah. Karena udah mendengar saudaranya yang di sana kalah gitu loh. Begitu datang musuhnya sudah menyerah. Masuk lagi sepertiga, takbir dan tahlil, menyerah. Sepertiga akhir dengan takbir dan tahlil saja menyerah. Lalu kemudian datang utusan dari Syam, Dajjal telah muncul, maka kemudian Al-Mahdi dari Konstantinopel balik ke Dajjal dari Isfahan. Ini sebagai prolog bagaimana Syiah itu memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai macam huru-hara. Bahkan menjadi peran yang sangat penting dalam fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah yang sangat penting, kerusakan akhlak juga berasal dari Syiah juga. Nah, ini kita ke tema pengkhianatan Syiah sepanjang sejarah Islam. Yang pertama tadi, pengkhianat Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum Syiah menjulukinya dengan Baba Sujauddin, sang pembela. Abu Lu'lu' itu punya nama tersendiri di hati orang Syiah sebagai pahlawan yang telah membunuh pengkhianat Islam bernama Umar bin Khattab. Nah, ini sedikit untuk sekedar sebagai gambaran bagaimana mereka meyakini bahwa ada banyak sekte ya. Mereka meyakini bahwa yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merampas hak Ali. Tanggal 20 Dzulhijjah mereka meyakini bahwa tanggal itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Ghadir Khum yang isinya sebagai khalifah. Maka mereka merayakannya sebagai Idul Ghadir, ya, bukan Midodareni. Oh, tanggal 20 Dzulhijjah Midodareni. Sebagai wujud kesyukuran atas turunnya wahyu menunjuk Ali sebagai. Nah, itu kan seakan-akan mengenai wahyunya. Padahal 20 Dzulhijjah itu Nabi masih di Mekah. Karena beliau 17 hari di Mekah setelah haji. Haji wada, Nabi punya kesempatan untuk mengumumkan kan, wahai kaum muslimin, seandainya benar bahwa itu telah turun. Wahai kaum muslimin, telah saya bahwa pengganti saya ada, apa tidak diumumkan? Ada 140.000 sahabat waktu itu masih tinggal di Mekah, belum berpesat pencar-pencar. Nah, ini kerusakan logika dan akidah. Yang kedua, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika Nabi wafat tidak maju ke depan mengatakan, wahai sahabat-sahabat semua, kenapa kalian ribut-ribut mencari siapa penggantinya? Mulai wahyu, kenapa beliau diam? Maka diamnya Ali bin Abi Thalib ini dianggap sebagai diam demi menjaga persatuan. Lalu muncullah akidah taqiyah. Ya, jadi taqiyah itu termasuk bagian dari iman. Siapa orang pertama bertaqiyah? Ali bin Abi Thalib. Beliau malah Ali bin Abi Thalib. Juga pada para sahabat. Seandainya benar bahwa telah turun wahyu, Ali mengatakan telah turun wahyu, sami'na
Wada'na. Nah. Kuburannya di Iran dikunjungi dan dihormati oleh kaum Syiah. Bahkan para ulama, para rohib Syiah berdoa, Allahumma hsirna fil akhirati ma'abi lu'lu' juga. Saking mantapnya Abu Lu'lu itu ashabul jannah, minta ya Allah lu'lu'. Doa. Allahumma hsirna fil akhirati ma'abi lu'lu'. Doa. Amin ya. Mereka puji-puji Abi Lu'lu', mereka maki-maki, mereka katakan Abu Bakar sebagai pemukmin, Aisyah sebagai pelacur. Apakah mungkin orang yang beragama Islam mengatakan Aisyah finnar? Apakah pantas seorang yang mengatakan Ummul Mukminin Aisyah sebagai finnar? Pada saudaranya ternyata kafir, dia kembali menjadi kafir. Mengatakan ummul, itu sudah membatalkan. Sudah. Kalaupun dulunya iman Muslim, pernyataan itu sudah membuatnya murtad. Ya. Kedua, pengkhianatan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi dari Yaman. Ia adalah orang yang pertama kali Al-Musawi dalam bukunya Lillahi Tsumma Lit-Tarikh mengakui bahwa Abdullah bin Saba adalah pendiri Syiah. Pengakuan ini ada dalam lebih dari 20 buku referensi Syiah. Abdullah bin Saba adalah Yahudi yang berpura-pura menebarkan fitnah di kalangan masyarakat awam agar memberontak pada Khalifah Utsman bin Affan pada tahun ke-34 Hijriah. Isi Madinah sangat kacau. Ada rombongan dari Mesir, rombongannya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad Abu Bakar ini gubernur Mesir yang oleh Utsman bin Affan diganti dengan Marwan bin Hakam. Nah, kondisi hari itu kan belum ada handphone, belum ada ini kan, masih kacau balau. Marwan bin Hakam. Lalu mereka datang ke Madinah untuk menanyakan kenapa kok diganti. Nah, di saat yang sama di Madinah bercokol ratusan, ya. Kaum munafik ini sejak dari perang Uhud sampai dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib masih ada, dan jumlah sampai Hudzaifah Ibnul Yaman menyebutkan ketika terjadi perang Siffin, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Ammar bin Yasir, karena dalam sebuah percakapan, "Statulukal fi'atul baghiyah." Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Ya. Lalu ternyata dalam pertempuran itu Ammar bin Yasir berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Hudzaifah Ibnul Yaman lalu bertanya, "Mengapa engkau membela Ali bin Abi Thalib? Apakah pembelaanmu kepada Ali bin Abi Thalib itu ada nasihatmu atau ada petunjuk nabawi yang pernah engkau dengar dari Nabi?" Ya. Ammar bin Yasir mengatakan, "Aku tidak akan itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashabi 12 munafiqan." Sesungguhnya di antara sahabat-sahabatku ada 12 orang gembong munafik. Coba di zaman Nabi, tahajudnya persis sahabat, puasanya persis sahabat, akhlaknya persis sahabat, cuma beda kalau lagi menyendiri. Betapa betatnya intel itu, ya. Kalah sama munafikin ini. Nah, yang tahu siapa mereka hanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Nah, kesimpulan ini,
kenapa Hudzaifah bin Yaman dan Ammar bin Yasir berpihak pada Ali bin Abi Thalib? Muawiyah untuk apa memporak-porandakan? Karena Muawiyah di Syam, nggak ngerti permasalahan di Madinah, gitu loh. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kan Muawiyah menuntut. Nah, menuntut agar pembunuhnya ditangkap dulu, diangkat sebagai khalifah. Sementara penduduk Madinah siap diangkat dulu. Nah, orang munafikin pergi ke Syam, ngompori sahabat-sahabat yang di Syam yang tidak paham permasalahan di Madinah, gitu. Jadi sejak sebelum peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan ini, ada 3 memecah belah kaum muslimin di Madinah. Yang pertama munafikin, yang kedua, ada 3 orang yang pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Sabah, yang kemudian ia berpura-pura membela Ali, namun dia justru membuat kelompok baru bernama Syiah. Intinya sudah dimulai dari situ. Sampai nanti kemudian Sayyidatina Aisyah ikut terlibat perang Jamal. Sayyidina Husain bin Ali juga ikut terlibat. Beliau terbunuh di Karbala tanggal 10. Kalau kita bahas ya nggak cukup semalam. Tapi alhamdulillah sebagainya sudah kita bahas, dan alhamdulillah antum sudah lupa. Iya kan? Saya pernah bahas kan, dari mulai apa namanya terbunuhnya Utsman sampai dengan Abdullah bin Zubair. Ya, sudah saya bahas ya, dan sudah lupa. Itu disebabkan oleh satu orang-orang Yahudi di dalamnya. Sejak Bani Nadir, Bani Quraisyah itu kan sudah mulai gitu ya, sejak zaman Nabi. Kemudian munafikin, kemudian orang-orang yang ngaku-ngaku Islam. Nah, Abdullah bin Sabah adalah tokohnya. Sampai ketika itu dia diusir oleh Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, apakah akan engkau hukum orang yang membelamu? Lalu kemudian cukup diusir ke Kufah. Di Kufah cari pengikut. Ya. Dan kelak pengikut itu yang membunuh Al-Husain bin Ali. Ya. 1 tahun kemudian, yaitu tahun ke-35 Hijrah, ribuan orang dengan alasan melaksanakan haji datang ke Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan selama 40 hari Khalifah Utsman. Nah, kelak Abdullah bin Sabah menjadi tokoh yang menciptakan Syiah. Ya, Syiah itu adalah orang-orang yang mengaku memuji Ali, mengaku mendukung Ali, tapi mereka mengkultuskan Ali sampai mengatakan Ali adalah termasuk yang sampai hari ini bahkan mengatakan bahwa Utsman dan Abu Bakar dan Umar merampas hak Ali sebagai khalifah. Nah, setelah yang menciptakan sekte itu namanya Abdullah bin Sabah. Ya. Dialah tokoh yang memberontak kepada Utsman sampai Utsman bin Affan terbunuh. Nah, perlu dicatat, ya, di hari Utsman bin Affan Husain. Jadi beliaulah yang menjaga di saat Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Jadi tidak benar bahwa kemudian mereka adalah para pengikut setia Ali. Syiah itu bukan pengikut setia Ali, mereka yang berkhianat dengan mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib. Contohnya tadi, mereka mengatasnamakan ucapan dari Ali Zainul Abidin yang mengatakan orang yang itu kan mengatasnamakan cucu Ali. Yang ketiga, pengkhianatan mengikut Syiah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali. Jadi pembunuhan ini karena memang mereka munafik. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib menasihatinya. Jadi Muhammad bin Ali ini sering tidak disebut sebagai Muhammad bin Ali, tapi Muhammad al-Hanafiyah, karena bukan dari Fatimah Az-Zahra. Jadi ada saudara apa berarti saudara tiri ya, atau dari ibu yang berbeda ya. Putra yang dari Fatimah binti Muhammad, tapi punya anak satu lagi dari Muhammad
yang dari suku Al-Hanafiyah. Makanya Muhammad ini untuk membedakan Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang dari anak yang dari Fatimah yaitu Hasan bin Husain, maka Muhammad lebih disebut Muhammad Al-Hanafiyah. Ya. Itu mengingatkan, saudaraku, engkau telah mengetahui bahwa penduduk Kufah mengkhianati ayahmu dan saudaramu. Saya takut keadaanmu akan seperti keadaan orang-orang yang telah lalu. Ya. Tapi Ali bin Husain bin Ali, jadi kisahnya begini. Setelah terjadi perjanjian damai antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sepakat untuk Jafah. Kemudian Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Sufyan mengutus Amr bin As untuk merundingkan. Waktu itu kan Ali sudah mundur. Ya, pihak Amr bin As radhiyallahu anhu mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Maka geger kaum muslimin, ramai lagi, perang lagi. Nah, pihak Madinah karena merasa bahwa pihak Syam sudah mengangkat Muawiyah, maka tidak terima. Terbunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljim atau ibnu Muljam. Terbunuhnya Ali, kemudian penduduk Madinah mengangkat Al-Hasan bin Ali sebagai khalifah. Kita nggak berbicara tentang proses terbunuhnya Ali, ya selesai, walaupun masih banyak riak-riak. Lalu penduduk Madinah, ahli Madinah, sahabat-sahabat Madinah dan Mekah mengangkat Al-Hasan, diangkat menjadi khalifah. Beliau bersedia, tapi hanya 6 bulan. Kemudian beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau berbaiat khalifah. Damai seluruh kaum muslimin, maka kemudian disebut Amul Jamaah yang kedua, tahun persaudaraan lagi. Ya. Dengan sepeninggal Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah diserahkan kepada Muawiyah. Sakit, beliau trauma dengan peperangan kaum muslimin, maka beliau berijtihad, ya, mengangkat putranya sebagai penerusnya, Yazid bin Muawiyah. Protes penduduk Madinah, lu gimana ini kok malah diangkat? Dan juga protes. Al-Husain mendapat dukungan dari Kufah. Nah, orang Kufah mengirim surat, kau datang kemari akan kami dukung. Al-Husain berangkat ke Kufah. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Itu kisahnya demikian. Sampai di Karbala, di sebuah padang di Karbala di Irak, beliau diserang oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad, pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nah, ceritanya panjang, nggak akan selesai karena memang ini di sini banyak sekali kan Ahlus Sunnah. Ya, ini dalam kitab Man Qatala Husain, siapakah pembunuh Husain, karangan Abdullah bin Abdul Aziz, dipaparkan secara rinci siapa yang sebenarnya membunuh Sayyidina Husain. Bahwa ternyata pembunuhnya adalah orang Syiah sendiri, yaitu Sanan bin Anas Al-Khai dan Syam, pasukan yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad. Nah, satu hal yang menyayat hati itu betul-betul Masya Allah, dalam keadaan terbunuh itu kepala Husain dipenggal, dibuat, ditendang-tendang dan ditusuk, sampai akhirnya dalam buku Ahmad As-Shalabi menyebutkan sampai hari ini tidak ada yang bisa memastikan di mana kepala Al-Husain dikuburkan. Cucu Nabi, kepala yang selalu dicium oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang menjadi kemudian orang Syiah di nangis, mukul-mukul. Kepalanya buat tendang-tendangan,
Sampai ada yang meriwayatkan ditusuk pakai tombak dibawa ke Damaskus. Nah, Yazid menangis, para sahabat menangis semua. Sahabat yang tinggal di Syam menangis. Kepala itu yang diciumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian orang Syiah meratapi dan meninggalnya itu di tanggal 10 Muharram. Besok itu mereka akan mukul-mukul, ya, dengan mencucurkan darah pengorbanan. Mungkin pada waktu yang lain akan kita bahas lebih tuntas, ya. Jadi peristiwa terbunuhnya Husain itu rentetannya dengan pengkhianatan di Madinah, kemudian kekacauan kaum muslimin. Nah, perlu kita catat bahwa selama kurun 20 tahun ini munafikin, Yahudi dan Syiah tidak pernah tinggal diam. Mereka terus membuat kekacauan di berbagai wilayah kaum muslimin. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Nah, agak menyimpang sedikit. Melihat kaum muslimin terpecah itu, satu kelompok Umayyah Muawiyah, satu kelompok Umayyah Ali bin Abi Thalib, Ummul Mukminin Aisyah ternyuh hatinya. Ya, satu-satunya muda tapi beliau Ummul Mukminin. Beliau ingin mendamaikan. Beliau berangkat dari Mekah mau ke Basra. Ya. Cuma berapa orang, nggak nyampe puluhan. Ya, nggak mau perang, mau mendamaikan. Mampir di kampung, kemana ya Ummul Mukminin? Mau ikut. Nah, akhirnya sampai di Basra jumlahnya ratusan. Karena pada mau ikut. Nah, menjelang di Basra, di sebuah saya tidak mau melanjutkan lagi perjalanan. Saya harus pulang sekarang juga ke Mekah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kenapa? Saya teringat sabda Nabi. Salah seorang istriku nanti ini sebentar lagi sampai Hauab. Jadi kalau ada mengatakan Aisyah itu memimpin pemberontakan kepada Ali, tidak benar. Aisyah sudah harus pulang. Karena Nabi mengatakan, ya, kalau kau lanjutkan perjalanan, maka akan terjadi pembunuhan dan engkau sendiri hampir terbunuh. Itu hadisnya sahih. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa penyebab kebencian orang-orang Syiah terhadap Aisyah adalah karena hadis sahih mengatakan Aisyah sudah berhenti di Hauab karena beliau digonggongi anjing-anjing Hauab. Dan Nabi mengatakan, ketika salah seorang istriku digonggongi anjing-anjing Hauab, akan terjadi pembantaian yang bahkan ada seorang wanita. Sementara yang lain mengatakan ini bukan Hauab, ini masih pinggiran Hauab. Ada lagi mengatakan tanggung sebentar lagi kita sampai Basrah. Kita kan tidak mau perang, kita hanya ingin. Aisyah radhiyallahu anha tidak berperang. Beliau hanya ingin mendamaikan. Banyak orang yang pengen ikut mengawal gitu loh. Sampai di Basrah bertemu dengan pasukannya Ali. Ya, ini agak menyimpang tapi cukup penting ini ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, kenapa? Maka beliau tidak mau. Namun bagaimana perempuan ya? Kemudian di dalam rombongan Aisyah ada dua orang, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Zubair itu kakak iparnya. Nah, Zubair dan Talha ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyampaikan sebuah hadis, ya.
Wahai Zubair dan Talha, ingatlah ketika kita bersama-sama mengangkat batu bersama Rasulullah. Seketika itu Zubair langsung sadar beliau tidak mau ikut campur. Jadi sudah ada 3 tokoh, siapa? Zubair, Talha, dan Aisyah menyadari bahwa mereka tidak usah ikut campur di situ, pulang. Tetapi kaum munafikin sudah melihat kondisi kayak gitu, terjadilah perbedaan. Tetapi 3 orang ini mundur. Melihat Zubair mundur, Talha mundur, kaum munafikin gak rela. Akhirnya dibunuhlah 2 orang ini. Pembunuhan Talha dan Zubair membuat ramai akhirnya. Nah, ini jelas ya, Munafikin dan orang-orang ini sangat kuat dalam membuat. Nah, Aisyah radhiyallahu anha jelas tidak akan mau ditunjuk sebagai panglima perang karena beliau wanita. Namun beliau satu-satunya tempat untuk berlindung adalah ontanya. Dan onta itu menggunakan apa? Haudats, tandu. Karena rombongan Aisyah bukan rombongan yang mau perang, tapi rombongan yang mau mengawal Ummul Mukminin, sehingga mereka nggak bawa bendera tuh, nggak bawa panji-panji perang, nggak mau perang. Maka kemudian ontanya Aisyah sebagai patokan pasukan. Aisyah nggak tahu itu. Maka kemudian disebut Waqiatul Jamal, perang beronta, karena patokan dari pasukannya, dari kelompoknya, bukan pasukannya, kelompoknya Aisyah adalah itu. Yang tertinggi adalah ontanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, akhirnya kalah. Nah, Aisyah kemudian bukan menyerahkan diri karena beliau memang tidak mau perang. Kemudian diantarkan oleh Ali bin Abi Thalib, diutus orang-orang untuk mengantar. Peristiwa ini yang kemudian menjadikan kaum Syiah melaknat Aisyah, Zubair, Talha, Muawiyah karena mereka memerangi Ali bin Abi Thalib menurut versi Syiah. Jadi ini penting saya jelaskan bagaimana bahwa pertikaian di antara para sahabat bukan murni sahabat itu yang menghendaki, tapi karena besarnya gesekan dari peran dari kaum munafikin gitu. Dan kondisi waktu itu sekali dikisahkan oleh para ahli tarikh, malamnya itu saling mengunjungi, ya hanya paginya berantem lagi. Nah, saya lanjutkan. Keempat, pengkhianatan terhadap Khalifah Abbasiyah itu Nasir lidinillah. Ibnu Katsir berkata, Nasir lidinillah memiliki perilaku buruk terhadap rakyatnya dan menzaliminya. Ya. Pengkhianatan terhadap Khalifah Abbasiyah, yaitu dipimpin An-Nasir lidinillah, memporak-porandakan Irak dan memisahkan antara penduduknya. Ia adalah seorang Syiah. Dia menyurat agar mereka tertarik untuk masuk menyerang negaranya. Jadi An-Nasir lidinillah, Al-Qumi dan At-Tusi, 3 orang tokoh Syiah ini yang menjadi menyusup dalam kaum muslimin, kemudian menyurati Genghis Khan. Bahkan Al-Qumi dipercaya sebagai wazir, menteri, nasihati pada khalifah di sini khalifah saya lupa namanya, dengan alasan penghematan dan sebagainya. Ketika hulagukan 200.000 pasukan, itu Baghdad cuma punya pasukan 10.000 karena sudah dikurangi dengan alasan penghematan. Nah, siapa yang mengusulkan? Al-Qumi. Rupanya dia sudah punya hubungan dengan itu. Jadi perencanaan yang panjang. Ini Islam itu kalahnya dengan orang-orang. Yang kelima, pengkhianatan dinasti Fatimiyah. Fatimiyah ini merujuk pada Fatimah binti Muhammad SAW, Az-Zahra. Sejatinya pendiri dinasti Fatimiyah adalah Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah. Aslinya Yazid
Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan tidak ada kemaksiatan yang melebihi zamannya Maimun Al-Qaddah. Tidak ada bid'ah yang luar biasa melebihi zamannya Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah. Maka kemudian ulama tidak menyebut Fatimiyah tapi Daulah Ubaidiyah. Karena pendirinya Maimun Al-Qaddah. Ya. 50 tahun menjadi pusat pendidikan Syiah. Baru kembali menjadi pusat pendidikan Ahlus Sunnah ketika ditaklukkan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan namanya Asaduddin Syirkuh atas perintah dari Nuruddin Mahmud Zenki. Ya. Salahuddin ini orang luar biasa. Beliau menaklukkan Mesir, beliau menaklukkan Al-Quds. Dan ternyata mazhabnya Asy'ariyin. Kalau tidak ada orang Asy'ariyin, Asy'ariyah, itu hampir nggak ada tokoh. Kalau nggak ada orang Asy'ariyah, hampir nggak ada tokoh. Ya, Imam Ghazali, orang Asy'ariyin. Imam Abu Ibn Hajar Asqalani, Asy'ariyin. Imam Nawawi, ya. Imam Baihaqi, Asy'ariyin. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi juga Asy'ari. Ya. Dan tidak ada yang mempermasalahkan. Akan tetapi beliau bukan Salafi, enggak gitu. Bukan Salafi, tapi Asy'ari, enggak ada. Jangan baca bukunya Imam Nawawi karena bukan Salafi. Imam Nawawi kalau menurut orang sekarang bukan Salafi karena akidahnya Asy'ari. Apa ada orang melarang membaca kitabnya Imam? Iya, kalau ngaji sama Imam Nawawi nanti jadi nggak Salafi betul nanti malah. Bukan begitu dari ini ya. Ini sikap kita ya, bahwa para ulama ada, tapi kita lihat bahwa sebagian besar mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa. Dinasti Fatimiyah di Mesir sejak tahun 301 Hijriah sampai 560 tahun coba. Berkuasa di Mesir. Nah, Muammar Gaddafi, Presiden Libya itu pernah mengatakan, saya adalah penerus dinasti Fatimiyah. Ya. Karena memang wilayahnya sampai ke Libya juga. Ya. Adalah pemerintahan Syiah yang memaksakan ajaran Syiah kepada penduduk Ahlus Sunnah dengan berbagai cara. Dan yang Islam Ahlus Sunnah yang berada di bawah kuasaan dan Saljuk dan yang Sunni. Yang puncaknya Palestina direbut oleh pasukan Salib. Siapa yang memberikan jalan? Dinasti Fatimiyah. Jadi karena mereka sedang bermusuhan dengan Bani Saljuk, Nasrani. Ya. Dr. Yusuf Ghawanimah menukil sejarah bahwa pengepungan kaum Salibis terhadap Antioquia ya, di Siprus ya, menyenangkan hati Al-Afdal, pemimpin dinasti Fatimiyah saat itu, dan menganggap kekalahan dinasti Turki Saljuk berarti kemenangan baginya. Ya, Bani Saljuk sebelum Turki Utsmani, Bani Saljuk yang kalah dibandingkan orang Salib. Mereka bersekutu dengan Amoria 2. Kalau Alamin Nubala karangan Imam Adz-Dzahabi juz 1 halaman 279 disebutkan bahwa Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bersama pamannya Asaduddin Syirkuh ya, dari Sultan Bani Saljuk untuk membersihkan Mesir dari cengkeraman Syiah Fatimiyah sebelum beliau menaklukkan Al-Quds. Karena sekutu terkuat dari Nasrani adalah Bani Fatimiyah, orang-orang Syiah. Maka beliau tidak langsung menyerang. Logistik utamanya dari Mesir. Ya, karena Palestina kan berbatasan dengan Mesir, Rafah itu kan. Nah, logistik orang Salib itu malah dari Fatimiyah. Maka di stop dulu logistiknya dengan cara apa? Diserang dulu. Ya. Daulah Fatimiyah juga dikenal sebagai dinasti yang paling rusak akhlaknya. Di samping paling banyak membuat berbagai macam bid'ah-bid'ah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Sama dengan Abdullah bin Sabah.
Jadi sekarang tuh kita juga harus hati-hati dengan orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Satu orang pura-pura masuk Islam, 10 tahun belajar di Arab, menghafalkan Quran hadis, Indonesia hancur sampai hari ini. Namanya backgroundnya. Satu orang pura-pura masuk Islam sampai hari ini. Jadi Syiah Abdullah bin Sabah. Orang Islam itu kalau sudah ada bule, ya, bilang assalamualaikum, wes, sudah kita luruh semua kok, ya. Dan mereka tahu itu, maka tetap berhati-hati, walaupun tidak boleh suudzon. Ya. Pada pemerintahan Al-Mu'tasim Billah pada tahun 656 Hijrah, bekerjasama dengan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan dengan pasukan berjumlah 200.000. Jadi ceritanya begini, Muhammad Al-Qami dan Nasruddin At-Tusi sudah melakukan surat menyurat dengan, ya, mereka merencanakan penyerangan. Nasruddin Al-Qami adalah orang kepercayaan dari Al-Mu'tasim Billah. Salah satu saran dari Nasruddin Al-Qami adalah untuk efisiensi dan mencegah pemborosan, wong wilayah aman-aman saja, pasukan dikurangi jumlahnya, sehingga di saat Mongol menyerang dengan 200.000 pasukan itu, atas saran dari Muhammad Al-Qami, ya. Dengan pasukan berjumlah 200.000 dan mengepung Baghdad serta membantai kaum muslimin, baik laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak, dan jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, disebutkan 200.000 dalam satu hari mereka. Nah, 2 tahun 5 bulan kalau nggak salah. Di masa itu hidup seorang panglima perang dan seorang ahli fikih yang kalau ia berfatwa tentang fikih mazhab Hambali, semua orang mengatakan ini ulama mazhab Hambali. Rupanya mazhabnya Syafi'i. Pas ditanya tentang mazhab Hanafi, beliau jawab dengan tuntas sehingga orang menyangka beliau seorang ulama mazhab Hanafi. Demikian pula mazhab Maliki, namanya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Tapi beliau seorang panglima perang juga. Ini luar biasa. Kita ulrawani ya sampai itu. Panglima. Waktu 2,5 tahun ini waktu yang singkat, lalu muncullah seorang panglima yang sangat terkenal, namanya siapa yang mengalahkan Tartar, Saifuddin Qutuz, dibantu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau mau perang itu pasti ada seorang ulama yang khutbah dulu. Nah, yang khutbah hari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal beliau dimusuhi oleh ulama-ulama hari itu karena sesat. Tapi ketika bersemangat, nah, pasukan Mongol waktu itu jumlahnya 200.000. Mereka sedang dalam perjalanan untuk ke Mesir. Saifuddin Qutuz di tempat namanya Ain Jalut. Barakallahu fiik. Ain Jalut. Sampai di Ain Jalut datang kabar bahwa Genghis Khan mati. Maka 180.000 pasukan ditarik ke Mongol untuk menyelamatkan kerajaan dari kudeta. Yang tersisa di Ain Jalut tinggal Qutuz. Pakar sejarah barat mengatakan Eropa berhutang nyawa kepada kaum muslimin karena merekalah yang menghentikan ekspansi Tartar. Muslimin Eropa akan hangus porak-poranda dihancurkan oleh Mongol. Karena tidak ada pasukan yang melebihi kecepatan selain Hannibal. Hannibal itu
panglima perang dari Kartago, Afrika Utara. Ya. Seorang ahli tarikh mengatakan, jadi yang bisa mengalahkan kecepatan pasukannya Kartago adalah satu Mongol, yang kedua siapa? Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid kecepatan pasukan. Nah, ahli tarikh ini saya lupa, ahli sejarah mengatakan bangsa Eropa berhutang nyawa kepada umat Islam karena mereka telah menghancurkan pasukan Tartar di Ain Jalut. Seandainya mereka tidak, Eropa akan hancur. Gitu. Ya, saya lanjutkan. Dua raja dibiarkan hidup karena mereka bersama dengan Tartar. Yang ketujuh, pengkhianatan dinasti Safawi di Persia. Ya, cikal bakalnya Iran hari ini. Ya, mereka mendirikan kerajaan Safawi, memberontak dari Turki Utsmani, kerajaan Syiah. Ya, meskipun kemudian mereka digulung, raja terakhir atau syah terakhir dari Safawi adalah Reza Pahlavi. Jadi kalau ada yang namanya Reza Pahlavi, ya, ada. Reza Pahlavi itu ya, raja terakhir dari dinasti Safawi, digulingkan oleh Khomeini. Siapa yang bantu Khomeini menggulingkan Reza Pahlavi? Amerika dan Prancis. Dinasti Fatimiyah. Hanya bedanya Safawi ini di zaman modern ya. Tahun 1447 Masehi sampai 1736, cukup lama ya. Pengkhianatan dari Safawi di Persia tahun 1447 Masehi 1736. Dan Dr. Badri Yatim, Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering berperan dengan Turki Utsmani. Bahkan mereka orang menteri Syiah bernama Bayram Khan ke dalam pasukan Mughal di India. Jadi Mughal itu juga termasuk wilayah Islam. Taj Mahal, ya. India itu cuma punya satu keajaiban dunia, Taj Mahal. Indonesia banyak, minyak mahal, beras mahal, apa-apa mahal. India cuma satu, Taj Mahal aja. Kedelapan, pengkhianatan dan pembantaian yang dilakukan Syiah Rafidhah pimpinan Khomeini terhadap kaum muslimin al-Sunnah di Iran, Irak, Yaman, dan sekarang di Suriah. Antum pernah dengar ya, itu di Kam Shabra dan Shatila tahun 1986 kalau nggak salah, Jenderal Ariel Sharon membakar, membantai hampir 2.000 kaum muslimin. Siapakah yang bekerja sama dengan Ariel Sharon? Ya, satu, Palangis. Ya, tentu ada beberapa faksi ya, faksi Druze, Palangis, kemudian ya, mereka yang ikut membantai kaum muslimin di Shabra dan Shatila. Di Iran mereka dibantai, di Irak ya. Makanya ketika Saddam Hussein berkuasa, walaupun dia tidak menerapkan syariat Islam, melakukan berbagai macam penyimpangan, Saddam Hussein berkuasa, Syiah tidak punya nyali. Tidak ada satupun masjid yang berani menghina sahabat. Sampai ketika diadili, ya, Saddam Hussein mengatakan, ya, kalau ada Syiah di sidangnya, dan ya mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah karena memang ini juga merupakan jasa. Ketika beliau digantung, dan siapa yang gantung itu? Tahu nggak siapa yang gantung? Muqtada Asyadr, pengedar ya. Yang gantung itu, yang dia itu bersyahadat. Nah, ya mungkin karena pembelaannya terhadap sahabat Rasulullah SAW. Di masa Saddam tidak ada Syiah pemukul-mukul badan, nggak ada. Ya. Sekarang udah mereka seperti menguasai, sudah memang menguasai Irak. Ya. Kesembilan, pembantaian kaum muslimin di Suriah sejak pemerintahan. Ini presiden yang lalu, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, mantan presiden Iran.
Jika bukan karena bantuan tentara Iran dalam peperangan melawan Taliban, Amerika telah tenggelam Iran 8 Februari 2002. Ini mantan presiden, wakil presiden Khatami, yaitu Muhammad Ali Abtahi. Jika bukan karena orang-orang Iran, Kabul dan Baghdad tidak akan jatuh ke tangan Amerika dengan mudah. Di saat penutup seminar Teluk Tantangan dan Masa Depan di Uni Emirat Arab 15 Januari. Yang terakhir, Abdul Fattah Al-Sisi ternyata juga seorang Syiah. Ya. Ada yang mengatakan Muhammad Ali Al-Barad'i, Muhammad pimpinan IAEA itu ya, itu juga Syiah. 6 bulan. Yang Arba'ah itu, Rabi'ah ya, Rabi'ah. Di Sinai dia adalah seorang Syiah. Perang Suriah hari ini antum lihat, Nabi Muhammad SAW pernah berperang melawan musyrikin Quraisy, pernah berperang melawan Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, pernah berperang melawan Nasrani, melawan Persia, melawan Yahudi, pernah. Suriah semua bareng, sampai Khawarijnya pun juga Suriah. Ini kondisi perang Suriah hari ini. Ada komunisnya, ada Persia Syiahnya, ada koalisi salibnya, ada Yahudinya Zionis, ada komunisnya, ya PKK dan YPG, ada Khawarijnya. Betapa luar biasa. Masa aman bahwa Syiah itu jumlahnya cuma sedikit. Ini perbandingannya, Ahlus Sunnah 83%, Indonesia 85% ya. Syiah Nusairiyah cuma 8%, Nasrani 4%, yang lainnya 5%. Tapi yang 4% ini memegang pemerintahan, jadilah Suriah hari ini. Ya, tadi dikatakan ya, yang megang pemerintah sudah banyak orang merah ya. Kenyataannya Ahlus Sunnah yang 83% tidak mampu menguasai pemerintahan karena kalah dengan yang 8%. Bahkan nggak nyampe 10% Nusairiyah Syiah di Suriah. Ini statistik akhir-akhir ini, bukan yang lama ya. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi ini kalau ada bapak dari militer maupun dari kepolisian, ini ingkang ngendiko mantan kepala BIN ya. Masih ada, silakan dibuka di www.nu.org, judulnya Gerakan Syiah di Indonesia, yang nulis mantan wakil kepala BIN, mantan wakil ketua PBNU, namanya Kiai Haji Asad Said Ali. Ini saya screenshot websitenya, berjudul Gerakan Syiah di Indonesia. Saya ambil bagian yang paling penting, cukup panjang. Sejauh yang dapat diketahui, generasi program beasiswa kekum Iran yang pertama adalah Umar Syihab. Siapakah Umar Syihab? Kakaknya Quraisy Syihab, kakaknya Alwi Syihab. Masa profesor kok Syiah? Ya dia jadi profesor karena Syiah. Itu masalahnya gitu loh. Jadi jangan, ya dia menjadi itu karena memang dibiayai oleh Syiah. Hussein Syahab, keduanya berasal dari YAPI, Bangil. Ada seorang tokoh di sini yang juga dulu ketua yayasan YAPI Bangil ya. Dan pulang ke Indonesia tahun 70-an ya. Menurut pengakuan seorang teman, beliau seorang ulama dari Padang, Ustadz lupa saya namanya, beliau mengatakan, seorang tokoh di Majelis Ulama mengatakan tahun 77 itu sudah terjadi nikah mut'ah 100 pasangan.
di ITB. Antum semua belum lahir. Nah kalau yang waktu itu di ITB masih kuliah, hari ini kira-kira posisinya ada di mana? Jadi generasi pertama Syiah itu tahun 70, jauh sebelum revolusi Iran. Revolusi Iran itu tahun 80. Ya. Tidak banyak yang berhasil dikader dan menjadi tokoh. Dari UI misalnya diantaranya adalah Agus Abu Bakar, dulu pernah menjadi politisi Partai Demokrat, dan Sayuti Asyatiri. Dari Universitas Jayabaya muncul Zulfan Lindan, ini politisi Partai Demokrasi PDIP. Dan dari ITB muncul Haidar Bakir yang punya Mizan, ya. Punya Mizan, yang penerbit Mizan, kemudian sekolah Lazuardi, kemudian penerbit Lentera, ya. Namun perlu digarisbawahi, di luar jalur kedua tokoh di atas, pada pertengahan 80-an muncul Jalaluddin Rahmat sebagai cendekiawan Syiah. Namun seiring berhasilnya revolusi Islam di Iran sejak 81, gelombang pengiriman mahasiswa ke Qom mulai semakin intensif. Generasi alumni Qom kedua inilah yang sekarang banyak memimpin yayasan Syiah dan menjadi pelopor gerakan Syiah di Indonesia. Tahun 80 sudah dikirimkan, ya. Kira-kira hari ini sudah jadi Kiai Haji, belum, sudah jadi Profesor Doktor kan itu ya. Nah, hati-hati ya ikhwan, ini ya pelajaran tadi ya. Suriah hanya 8%, Ahlus Sunnahnya 80%, ulamanya nggak bisa dibandingkan Indonesia. Ada Syekh Wahbah Zuhaili, ada Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, masih ada masyai-masyai yang lebih luar biasa. Pun Syiah bisa berkuasa, apalagi Indonesia yang ulamanya sangat minim. Ini perbandingannya dengan Suriah nyata-nyata sekali. Dan ini yang ngomong adalah orang tertinggi nomor 2 intelijen Indonesia. Kini gerakan Syiah di Indonesia diorganisir oleh Islamic Cultural Center ICC, pimpinan Syekh Muhsin Hakimullah, orangnya tinggal di Indonesia. Bersebelahan bertetanggaan dengan Republika di Warung Buncit. Yang datang langsung dari Iran. Secara formal organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. Minta waktu sampai jam 10 nggak apa ya? Soalnya antum sampai rumah tidur, saya masih di jalan, tenang aja. Ben cucuk les kok grabak ya, atau. ICC di bawah Jakarta di bawah kendali dan pengawasan langsung Supreme Cultural Revolution Council. Lihat, Supreme Cultural Revolution Council, ya, Dewan tertinggi revolusi budaya, kultural budaya. Coba. Jadi langsung. Nah, ini bagian yang paling penting dalam tulisan Asad Said Ali. Marja' taklid dan sayap militer Syiah. Dewasa ini, Syiah Indonesia sedang berupaya membuat lembaga disebut Marja' taklid, atau sebuah institusi kepemimpinan agama yang sangat terpusat, diisi oleh ulama-ulama Syiah terkemuka dan memiliki otoritas penuh untuk pembentukan pemerintah dan konstitusi Islam, ya konstitusi Syiah maksudnya. Jadi sudah menyiapkan itu. Di beberapa negara yang masuk dalam Kaukus Persia, lembaga ini telah berdiri kokoh dan memainkan peran yang efektif dengan kepemimpinan yang sangat kuat. Di Irak misalnya, lembaga Marja' taklid dipimpin oleh Ayatullah Agung Ali Al-Sistani. Dia berhasil menggulingkan Saddam Hussein. Ya. Lembaga Marja' taklid selain berfungsi menyusun dan persiapkan pembentukan pemerintahan konstitusi Islam, maksudnya konstitusi Syiah, ya, juga berfungsi menyusun prioritas-prioritas pemerintah, termasuk pembentukan sayap militer yang disebut Maktab atau Lajnah Askariyah. Ya, bagian apa? Bagian laskarnya, bagian hizbahnya. Selama Marja' taklid ini belum terbentuk, maka pembentukan Maktab Askariyah pun pastilah belum sistematis dan terstruktur. Tapi jelas itu sedang di. Nah,
Ini 5 marja utama Syiah yang sudah berhasil menggulingkan. Mari kita lihat. Marja Iran sekarang dulunya adalah Khomeini, sekarang meninggal diganti Khamenei, ya. Ali Khamenei. Bedanya kalau satu Khomeini, kalau ini Khamenei, hampir sama, ya. Ayat syaitan, bukan ayatullah, ya. Khomeini, kalau pelanjutnya Khamenei. Marja Iran Ali Al-Sistani, Marja Bahrain Isa Ahmed Qasim, Marja Libanon Husain Fadlullah. Pimpinan sayap militernya siapa? Hasan Nasrullah. Kalau menerima WA Sayyid Husain Nasrullah mengepung apa? Minta doanya itu, ya. Nah, orang pernah terima WA. Minta doanya karena apa Israel gitu, atau dibom Libanon, dibom Husain Nasrullah. Ini Husain Fadlullah itu marjanya, jadi istilahnya muftinya gitu, ya. Panglima perangnya namanya Hasan Nasrullah, panglima Hizbullah itu loh, Hizbullah. Marja Afghanistan korban Ali Kabuli. Nah, Asia Tenggara yang digadang-gadang adalah Muhsin Hakimullah. Kurang lebih demikian. Nggak mungkin kalau Indonesia tidak jadi sasaran, ya, karena jumlahnya lebih dari 150 juta. Di Malaysia mereka diusir. Di Brunei jangan tanya lagi. Yang diterima dengan tangan terbuka di Indonesia, mengadakan perayaan di, ya, aula Departemen Agama tahun lalu ulang tahun Abi Ahlul Bait Indonesia itu di aula Departemen Agama. Yang membuka acaranya Menteri Agama Lukman Hakim. Itu. Ini gambarannya. Visi Syiah membangun negara Syiah. Gerakan kultural yang pertama, budaya dulu. Nggak langsung ngomong soal, maka orang nggak akan percaya kalau diceritakan bahwa syahadatnya Syiah itu beda dengan kita. Karena mereka kultural dari publishing, ya, dengan disisipkan, laten bahayanya itu, pelan-pelan sekali. Siaran radio, TV, publishing, ya, kayak Mizan. Nah, sekarang mereka sudah menjamah pada lembaga pendidikan dan bukan tanggung-tanggung, yang elit, yang disasar orang kaya-kaya, yang awam, dengan bahasa madhab Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait, madhab cinta, gitu ya. Gitu. Subhanallah. Baru gerakan pendidikan sudah masuk ke sini sekarang. Sudah bukan lagi kultur keagamaan, sudah pendidikan sudah masuk. Di Solo ada yang namanya yayasan apa dulu kemarin itu ada namanya apa namanya gelarnya Hasan itu, ya. Belakangnya ada kalimatnya apa? Saya lupa. Ya, belakangnya itulah itulah gelarnya Hasan bin Ali. Ya, depannya itu. Saya nggak ngomong, ya. Visi negara Syiah Indonesia ini terakhir. Ya. Al-Mujtaba itu gelar yang diberikan oleh kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau Husain, ya, itu kalau Ali Al-Murtada, kalau Rasulullah Muhammad Al-Mustafa, Al-Murtada, Al-Mujtada, ada As-Syahid, itu apa namanya, Husain. Kemudian Ali bin Husain Zainul Abidin, ya, dan seterusnya. Nah, ini Al-Mustafa, insan cendekia Al-Mustafa, betul? Ya.
kok ditambah al-mustabah kenapa? Saya nanya loh ya. 5 fase Syiah kuasai negara. 1 perintisan perawatan akar. Ini lama ini, dari tahun 70. Kira-kira akarnya sudah seberapa besar sekarang ini? Sudah kadung mengoyot kalau bahasa Inggrisnya itu. Sudah mengoyot ya. Lalu fase penjajakan. Nah ini sudah mulai muncul penjajakan, itu sudah mulai test the water. Jadi jangan berharap, jangan disangka bahwa besok itu mereka nggak mengadakan. Mereka sudah pinter, nang hotel apa meneh. Ya, hari ini sedang persiapan mereka. Ya. Ampuh panjenengan mau tindak ke Semarang apa enggak? Kalau nggak tahu tempatnya malah kumpul di Simpang 5 Jelilili. Ya, kalau kemarin di hotel apa? Ikip itu ya. Ya. Hotel UNES ya. Ya, betul. Ya, 2 kali Hotel UNES ya. Sebelumnya di markasnya mereka. Sekarang udah sebelumnya lagi malah di tempat PRPP. Ya, waktu ke PRPP dibatalkan karena mereka belum tahu kalau kita mau protes. Nah, tahun selanjutnya mereka di masjidnya. Nah, di barikade itu, masya Allah, wes pakai barakuda segala ya. Nah kemudian terakhir kemarin tahun yang lalu sebelumnya di UNES, kemudian sekarang juga di hotel tahun lalu juga di hotel UNES. Sekarang nggak tahu, kira-kira di mana? Sudah ada kabar? Ya? Oh ya daring. Gitu. Terima kasih pada Allah atas corona ini. Ya. Jadi sekarang sudah penjajakan, bahkan mungkin sudah startup, kita nggak tahu. Ya. Kalau kira-kira ditanam yang tahun 70, sekarang tahun 2020 itu sudah berbuah belum kira-kira? Nah ini dia yang harus kita pahami. Ini adalah fase yang silakan buka dalam buku Syiah tulisan saudara kita Pissarro ya, itu dijelaskan dengan rinci. Fase ini adalah tulisan ini berasal dari tulisan rahasia yang berhasil yang bocor. Ya. Fasenya 5 ini. Kira-kira di Indonesia sudah sampai mana? Kalau tokoh-tokohnya sudah sangat-sangat memiliki posisi yang luar biasa. Majelis Ulama itu sampai hari ini belum mengeluarkan fatwa yang tegas terhadap Syiah. Karena apa? Karena ada Umar Syihab. Itu yang ngomong Kiai Haji, salah satu ketua ini langsung kepada saya, wallahi. Dia mengatakan selama ada orang ini sulit bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa sesat. Itu. Yang ngomong itu juga anggota MUI Pusat, salah seorang ketuanya. Waktu itu kita sedang bahas nasihat, beliau mengatakan orang ini berarti lembaga tertinggi keagamaan di Indonesia sudah dikuasai toh. Nah, lembaga militer sudah belum? Kalau mau tanya orang-orang Surabaya. Marinir Surabaya itu yang ngelatih. Di Jember ya, yang latih marinir. Apa sekarang coba? Nah. Atau sini mau dilatih Banser? Ya, faktanya begitu. Kenapa konflik di Madura itu begitu ramai? Karena ada backing ini. Apalagi di Bandung sudah jangan tanya lagi. Nah kalau kira-kira tahun 70 itu mahasiswa Bandung masih jadi mahasiswa, tahun 2020 jadi menteri mungkin. Nah ini lihat, Mas, maka waspadalah, bahaya Syiah ini juga sangat luar biasa. Ini bukan menakut-nakuti, tapi memang kondisi yang real, dan hari ini mereka akan show of force. Besok lihatlah, kira-kira. Ini enggak ini apa namanya? Demikian apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai kesimpulan bahwa
gerakan yang sangat besar yang muncul dari sejak awal Islam muncul. Ya, sejak awal Islam muncul, di abad pertama Islam muncul, gerakan ini sudah muncul sebagai tandingan dari Islam yang dimunculkan oleh orang-orang Yahudi setelah mereka menyadari bahwa Islam tidak akan bisa dihancurkan dari luar. Mereka Islam hanya bisa dihancurkan dari dalam. Maka mereka membuat agama tandingan, agama Yahudi versi Islam, Islam KW, ya, yaitu Islam Syiah. Mungkin waktunya nggak cukup untuk membahas tentang persamaan-persamaan antara Syiah dan Yahudi. Ya, mereka sholatnya nunggu kalau sudah keluar bintang-bintang, salat maghribnya, ya, sudah menjelang Isya, ya, nggak ada terawih, kalau dan lain sebagainya. Itu ada banyak kesamaan antara Syiah dan Yahudi, juga dengan Majusi. Dan itu akan menempel terus sampai akhir zaman. Maka tidak mungkin mereka tidak memiliki kekuasaan. Satu yang paling penting antum catat semua. Islam liberal adalah aliran sesat, tapi tidak didukung oleh kekuatan negara. Negara mana yang mendukung Islam liberal untuk kemudian menjadi kekuatan yang akan menggulingkan kekuasaan Indonesia? Tidak ada. Tetapi komunis dan Syiah punya negara yang menggelontorkan dana triliunan untuk melakukan kudeta, dan sudah terjadi. Komunis melakukan kudeta di berbagai wilayah. Syiah juga mendukung kudeta, termasuk hari ini terjadi di Yaman, di Lebanon, di Irak, ya, di Suriah, ya, dan sebagainya. Siapa tokoh utamanya? Iran. Nah, jadi bahaya dua aliran sesat ini sangat luar biasa karena didukung oleh kekuatan negara. Bukan hanya organisasi NGO, non-government organization, tapi negara beserta dengan kekuatan militer dan ekonominya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, dan sekali lagi PR kita sangat banyak. PR kita sangat banyak, orang lain nggak pada garap, orang lain hanya bingung soal ekonomi. Mudah-mudahan capeknya kita adalah capek yang diberkahi Allah SWT. Karena belum selesai PR yang ini, ada yang ini, belum selesai ini, ya, spontan-panting rakaruan. Ya. Karena saking banyaknya PR. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kelak di akhir zaman, ya, orang-orang yang berpegang teguh pada agama Allah, al-qabidu ala dinillah, al-qabidi al-jamri, seperti orang yang memegang bara, wal amilu fihi, ini, ya, dan orang-orang yang beramal di hari itu, maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar, mislu ajri khamsina minkum, pahalanya sama dengan pahala 50 orang dari kalian. Maksudnya adalah 50 kali pahala sahabat. Faqala qail, seorang sahabat bertanya, khamsina minna aw minhum? Ya Rasulullah, 50 kali lipatnya kami atau mereka? Bal minkum, bahkan 50 kali lipat dari kalian. Hadis sahih. Jadi nggak usah 50 kali lipat deh, ya. Sama aja udah Masya Allah. Atau seperempatnya wis luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Andaikan susahnya kita berhadapan dengan berbagai macam kekuatan ini, ya, kalau zaman itu kan sama-sama pakai pedang, ya. Kalau kita sekarang ini kan Masya Allah luar biasa, musuhnya itu sudah tidak jelas karuan dan berat sekali. Bukan hanya menyerang secara fisik, tapi juga fisik, mental, pendidikan, budaya, segala macam. Dan bukan cuma satu. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat berat. Mudah-mudahan walaupun 1/100-nya sahabat
Itu sudah bersyukur sekali. Kenapa? Kan Rasulullah SAW sabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian menghina, melecehkan, merendahkan sahabatku. Seandainya di antara kalian ada yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, kira-kira kalau emas sebesar gunung Uhud itu berapa triliun, ya, dibandingkan dengan amalnya sahabat, ya, tidak akan sampai walaupun setangkupnya atau setengahnya. Istilahnya tidak seujung kuku. Kalau infak kita itu satu gunung Uhud emas, itu seujung kuku pun tidak. Kok ini dapat 1/100-nya amal sahabat, itu kan berarti ya 1/100-nya gunung Uhud. Alhamdulillah ya, minimal. Maka jangan berhenti karena banyaknya rintangan. Ya, besok yang rencana mau berangkat, ya, fi amanillah, Allah ma'akum, nggak apa-apa. Ya, nggak ketemu orangnya, yang penting kita sudah niat untuk minimal sebagai bentuk tanggung jawab pada Allah SWT. Ya, karena ketemu sama MUI juga malah MUI ini legalite, cuma di sepeleke itu, ya, bawa pulpen taruh di sini. Bapak-bapak lihat pulpen ini, lihat baju saya, lihat. Nah, pulpen ini panjenengan, kaum muslimin itu baju ini banyak mana? Yang protes cuma jenengan, ketua MUI. Ketika kita protes soal Syiah itu jawabnya kayak gitu. Yang protes itu cuma jenengan dibandingkan ini baju saya cuma ini. Saksinya banyak yang ikut dari sini, ya. Ngomongnya kayak gitu. Itu bagaimana kita berharap pada ketua MUI yang menganggap sepele masalah Syiah. Alah sampean ki ming wong pira to? Ini wong pirang-pirang sak Jawa Tengah nggak ada yang protes, coba. Itu 3 tahun yang lalu. Ternyata beberapa hari yang lalu datang juga jawabannya kurang lebih tidak berbeda. Maka kita serahkan kepada Allah SWT. Ya. Kita serahkan kepada Allah SWT dan mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan, karena memang ini bahaya yang tidak dianggap sebagai bahaya. Jangankan memahamkan betapa berbahaya Syiah, memahamkan Syiah itu apa saja masih sangat berat. Masa sih Syiah itu kan cuma madhab ke-5 gitu ya. Itu. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin di waktu yang akan datang bisa dikupas lebih panjang, tapi saya yakin antum semua sudah memahami, sudah banyak kajian tentang Syiah, dan saya mengambil momentum pada besok adalah hari ini adalah tanggal 10, di mana Allah muliakan hari ini, tapi justru mereka menghinakan diri dengan memukul-mukul dan merusak tubuh mereka sendiri. Ya. Di dunia aja mereka dihinakan Allah. Lihat, di dunia mereka merusak sendiri, dihinakan sendiri sama Allah. Orang sedang berpuasa, sedang mengagungkan hari ini, mereka malah justru menghinakan diri sendiri. Masih mending kalau di Indonesia cuma mukul-mukul. Yang di Libanon tuh pakai segala macam tai, teman Ahok Indonesia. Diusap-usapkan ke badannya. Ada yang Masya Allah. Ya. Saya kembalikan kepada pembicara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.